Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di Masjid Al-Huda. Ini kecamatan apa masuknya? Mertoyudan, masuk Magelang Kabupaten. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di malam ini dengan informasi kajian yang relatif mendadak ya. Baru di-share jam berapa tadi? Habis maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan untuk forum yang kita selenggarakan di malam ini. Kita mau berbicara tentang ujian ekonomi. Tadi saya tanya kepada panitia sampai jam berapa, manut saja ya. Berarti mungkin pengantarnya tidak panjang karena saya khawatir Anda belum makan malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya siapapun yang hidup di muka bumi pasti diuji oleh Allah. Dan ujian itu tidak hanya berupa sesuatu yang dianggap oleh manusia sebagai hal yang buruk, seperti musibah, kecelakaan, sakit, kemiskinan, dan seterusnya. Termasuk di antara ujian adalah hal baik yang dialami oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami berikan ujian kepada kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai fitnah, sebagai ujian. Sebab siapapun diuji oleh Allah ketika hidup di muka bumi ini untuk menentukan siapa di antara mereka yang kuat bersabar dan siapa yang tidak sanggup bersabar. Karena itulah salah satu di antara yang perlu kita sadari bahwa setinggi apapun derajat hamba, sekaya apapun yang dimiliki oleh manusia, dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Karena siapapun pasti akan mengalami ujian. Kemudian terutama ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah ujian yang dia rasakan gak enak. Seperti Allah kurangi sebagian hartanya, seperti rasa sakit, ada sebagian di antara keluarganya yang meninggal, dan seterusnya. Ujian semacam ini Allah naskan dalam Al-Quran, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian bisyai'im minal khawf, sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian bisyai'im minal khawf, dengan adanya rasa takut. Orang ketika dia mengalami ketakutan, aktivitas, mau melakukan kegiatan apapun selalu dihantui dengan ketakutan. Sebab salah satu di antara nikmat itu adalah aman, dan ketika orang tidak aman berarti dia sedang diuji oleh Allah dengan ketakutan. Bapak Ibu misalnya ya, sekarang berada di dalam masjid. Masjid kita ada di pinggir jalan, jalan besar. Kalau Anda naruh sepatu yang bagus dan Anda dalam posisi sholat di dalam masjid, kira-kira bisa merasa aman gak? Hah? Khawatir. Khawatir apa Pak? Ketukar dengan sandal. Anda mungkin akan muncul ketakutan. Jangan-jangan sepatu saya akan hilang, jangan-jangan sepatu saya diambil orang, atau sepatu saya ditukar sama orang, dan seterusnya. Itu baru kehilangan sepatu. Coba bisa dibayangkan kalau yang hilang itu nyawa. Mungkin suasana ketakutan orang akan semakin besar.
Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' dan rasa lapar. Ketika orang itu mengalami kelaparan, kadang pikirannya tidak bekerja. Bahkan dia akan berusaha untuk gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan makan dia, walaupun harus melakukan pelanggaran. Sampai kemudian terjadi tindak kriminal atau aneka perbuatan jahat kepada orang lain disebabkan karena urusan perut. Maka ini menunjukkan bahwasanya keberadaan ujian berupa rasa lapar menyebabkan orang bisa kehilangan kendali untuk membatasi diri dengan sesuatu yang haram. Wa naqsim minal amwal, Allah kurangi sebagian harta. Di mana kita memiliki harta, lalu harta itu dikurangi oleh Allah. Harta berkurang dengan banyak ragam. Bisa Allah hancurkan harta itu, bisa Allah binasakan, atau kemudian yang bersangkutan mengalami kejadian yang membuat hartanya banyak hilang. Sakit sehingga harus berkali-kali berobat. Mumpung atau dia mungkin dia punya banyak harta, tapi karena dia harus sering berobat, akhirnya hartanya habis untuk kegiatan berobat. Dia tidak bisa menikmati hartanya selain hanya dimanfaatkan untuk kegiatan berobat. Wal anfus, dan Allah kurangi sebagian jiwa. Ada orang yang kita cintai yang dia meninggal mendahului kita. Allah Subhanahu wa ta'ala kurangi sebagian anggota keluarga kita, dan itu membuat manusia sedih. Wathamarat, demikian pula buah-buahan, sehingga orang mengalami kondisi dia mengalami paceklik, ada sebagian buah yang tidak bisa dia dapatkan. Wa basyiris sabirin, dan dari semua kondisi itu kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi ketika Allah berikan ujian kepada hamba, sang hamba punya peluang amal yang namanya sabar. Kalau dia tidak punya ujian, maka dia tidak akan punya peluang amal sabar. Ketika dia tidak mengalami ujian, dia tidak akan punya pengalaman untuk bersabar. Namun amal ini baru bisa muncul ketika sang hamba diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya, inti dari sabar itu apa, Pak? Ketika orang dapat ujian, inti dari sabar ketika orang dapat ujian adalah dia menahan diri jangan akan maksiat di saat dia dapat ujian, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Maksiat lahir contohnya apa? Contoh maksiat lahir ketika orang dapat ujian kematian, ditinggal mati oleh suaminya, nangis gulung-gulung, jambak-jambak rambut, nyobek-nyobek, kadang bentur-benturkan kepalanya di tembok. Dan ini gambaran bahwasanya yang bersangkutan tidak ridho dengan takdir Allah. Makanya Nabi SAW menyebut praktek seperti ini sebagai niyaha. Niyaha itu apa? Meratapi mayit. Nabi SAW memberikan ancaman, an-naihatu idza lam tatub qabla an tamut. Para wanita yang pernah melakukan praktek niyaha, jika dia belum bertobat sebelum dia mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pakaian kepadanya berupa cor timah, dalam keadaan kulitnya penuh dengan kudis besok di hari kiamat. Dia ketika di dunia dapat ujian kehilangan orang yang dia cintai, tapi saat ada pengaruh dia tidak ridho, sampai dia menyatakan dengan aktivitas fisik, ada yang bentur-bentur kepalanya dengan tembok, ada yang jambak rambut, nangis, teriak-teriak, yang disebut oleh Nabi SAW dengan as-salikah, al-halikah, asyakah. As-salikah artinya orang yang teriak-teriak, al-halikah yang gundul rambut. Orang jahiliyah di masa silam kalau suaminya mati, istrinya gundul rambut. Asyakah yang nyobek-nyobek baju, jadi bajunya ditarik-tarik sampai kancingnya itu brodol. Dan Rasulullah SAW bariun minhun, berlepas diri dari praktek seperti ini, karena yang bersangkutan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah
Orang yang menampakkan dia tidak ridha terhadap ujian, ini praktek dosa besar. Yang kedua, ada juga orang yang ketika diuji oleh Allah tapi dia maksiat batin. Maksiat batin gimana? Emosi dia. Gak terima aku nih kayak gini. Ora terima. Saya gak terima kalau seperti ini. Allah dolim sama saya. Allah benci saya. Emosi dia. Nah, pada saat dia emosi, bahkan kadang muncul umpatan, tapi dalam hatinya, Allah dolim, Allah ini tidak perhatian terhadap hambanya, dan seterusnya, karena suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbuatan semacam ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia ketika dikasih kelonggaran rizki oleh Allah, dikasih kenikmatan oleh Allah, dia merasa Allah telah memuliakan dirinya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah berikan ujian kepadanya, Allah sempitkan rizkinya, dia merasa Allah menghinakannya. Kalla, padahal tidak seperti itu. Bentuk suudzon hamba kepada Allah adalah dia mengkaitkan cinta dan bencinya Allah dengan kondisi duniawi. Itu suudzon hamba kepada Allah. Ketelan nggih. Bar ngaku ngaji uripe saiki kere. Misalnya kayak gitu. Lo itu lo bukti, coba lihat. Dia setelah ngaji, setelah belajar agama, sekarang hidupnya susah, melarat. Anak istrinya terlantar, ngakunya hijrah, tapi hidupnya seperti itu. Sehingga dia menyangka bahasanya Allah menghinakan orang itu gara-gara dia meninggalkan sesuatu yang haram. Dulu pada waktu sahabat melakukan perang Badar. Perang Badar ini kan titik perjuangan awal untuk membuktikan di mana ahlul haq dan batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengomentari tentang perang Badar, liyuhiqqal haqqa bikalimatihi, agar Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran bikalimatihi dengan kalimatnya. Pada saat terjadi peristiwa perang Badar, orang-orang munafik itu berkomentar, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka mengomentari ke para sahabat yang ikut perang Badar, gharra haula'i dinuhum. Mereka ini ditipu oleh agamanya. Mereka ditipu oleh agamanya. Mau-maunya Muhammad, mau-maunya mereka ini membela Muhammad, mau-maunya mereka ini membela ajaran agamanya. Dapat apa mereka itu? Mereka mau dapat apa? Kok sampai berjuang, mau mengorbankan jiwa dan raganya? Mereka mau dapat apa? Gharra haula'i dinuhum. Mereka itu ditipu oleh agamanya. Ada komentar yang semisal. Ada orang yang dia kerja di lembaga ribawi, gajinya gede, dia punya fasilitas, bahkan mobil pribadi yang disediakan oleh perusahaan. Begitu dia sadar ini riba, resign. Saat dia resign, dikomentari sama sebagian keluarganya, jangan-jangan kamu ditipu sama ustadzmu. Jangan-jangan ditipu sama ustadz. Kau ikut pengajian apa? Kok sampai kau berubah seperti ini? Hidupmu sudah enak, fasilitasmu banyak, gajimu gede, tapi tiba-tiba kau tinggalkan semuanya. Emang di negeri ini gampang nyari kerja? Dan aneka komentarnya, jangan-jangan kamu ditipu sama ustaz. Nah, makanya kalau ada yang seperti itu, mirip di komentar orang munafik di masa silam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa idh yaqulu dinuhum. Ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang ada gharra haula'i dinuhum, para sahabat itu telah ditipu oleh agama.
ditipu nggak Pak? Ketika orang meninggalkan sesuatu yang haram, apakah Anda merasa ditipu Pak? Suudzon kepada Allah itu loh kebablasan. Sampai ada komentar seolah-olah dia ditipu oleh agama, ditipu Allah. Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah. Apa kepentingan Allah sampai Allah harus menipu hambanya? Allah ngasih kita aturan. Apakah ketika Allah ngasih kita aturan tujuannya untuk menyusahkan hidup kita? Baik, Bapak ketika berpuasa Ramadan, apakah Bapak merasa kewajiban puasa Ramadan itu menyusahkan hidup Bapak? Tidak. Sehingga ketika puasa itu bahagia atau susah? Bahagia. Bahagia. Bisa nggak orang merasakan kebahagiaan dengan adanya kewajiban puasa, adanya kewajiban salat? Bisa. Bisakah orang merasakan kebahagiaan ketika dia mengikuti aturan? Ini nggak boleh saya tinggalkan, dan saya meninggalkan ini saya bahagia. Bisa. Tapi ada orang yang bilang mabuk agama, terlalu letterlek, terlalu apalagi dan seterusnya, dengan aneka, masya Allah. Kalaupun dia sendiri nggak mampu melakukannya, dia melemahkan semangat orang yang melakukannya dengan cara seperti tadi, dikasih aneka komentar, sok mabuk agama, jangan merasa paling bersih, jangan merasa paling, loh, dia tidak merasa, dia itu sedang meninggal, dilarang. Dia tidak pernah mengatakan aku ahlul jannah, tidak. Namun demikianlah jamaah, terkadang ada manusia yang dijadikan oleh setan sebagai pasukannya untuk gembosi semangat sebagian orang ketika dia mau taat kepada Allah. Ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, bagaimana tingkatan godaan iblis kepada hamba. Kata Ibnu Qayyim, iblis akan berusaha untuk menggoda manusia agar mereka berbuat kekufuran, baik praktek syirik, sihir, maupun praktek kekufuran yang lain. Ketika iblis tidak mampu untuk mengarahkan manusia berbuat kekufuran semacam ini, maka iblis akan menggoda manusia untuk melakukan praktek menyalahi aturan agama, membuat aturan baru, sehingga akidahnya akidah yang menyimpang, tapi tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Amaliyahnya amalan yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, tapi tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Ketika nggak bisa, orangnya komitmen dengan ajaran Nabi SAW, maka iblis menggoda orang ini untuk meninggalkan kewajiban agama, sehingga sholatnya dibuat bolong, zakatnya dibuat kurang, dan aneka kewajiban yang lain diupayakan oleh iblis agar dia tidak berhasil melakukannya. Tapi ternyata orang ini tetap komitmen menjalankan kewajiban, maka dia digoda oleh iblis untuk sibuk dengan hal yang mubah, cuman mainan HP, menghabiskan waktu yang lama hanya untuk menatap sebuah layar, nggak ada gunanya, scroll. Tapi orang ini ternyata nggak bisa, dia selalu memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, maka iblis menggoda dia untuk salah dalam memilih prioritas. Akhirnya dia lebih condong kepada amal sunnah daripada amal yang wajib. Ketika itu tidak bisa, masya Allah, tetap orangnya ini pinter, sehingga dia tahu prioritas, yang wajib didahulukan, yang sunnah dinomorduakan. Nah, pada saat semua peluang-peluang itu tidak berhasil dilakukan oleh iblis, maka yang terakhir, dia manfaatkan bala tentaranya di kalangan manusia untuk gembosi orang ini, untuk melemahkan orang ini, sehingga mereka manusia ini diminta untuk komentar, serang dia, komentari dia, sok suci, komentari lagi, oh paling ahli surga, paling ini, paling ini. Akhirnya tujuannya ketika dia merasa dipojokkan, nanti akan ikut arus.
Dan ada banyak orang yang nggak kuat dengan itu. Saya itu nggak kuat dengan komentar orang, nggak kuat, lama-lama akhirnya dia tinggalkan. Pak, komentar yang Anda terima tidak lebih berat dibandingkan komentar yang diterima oleh Nabi SAW. Mereka mengatakan gimana? Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihil qur'anu innaka lamajnun. Wong sing duwe Quran, yang Quran diturunkan kepadanya, kowe iki gendeng. Innaka lamajnun. Ayyuhalladzi nuzzila alaihil qur'an innaka lamajnun. Wahai orang yang diturunkan Quran kepadanya, kamu itu edan. Anda tidak sampai dikomentari kayak gitu, maka tidak perlu khawatir. Tidak lebih pedes komentar yang didengar oleh Nabi SAW dibandingkan komentar orang yang disampaikan ke kita, yaitu mabuk agama, ditipu agamanya. Biarkan, mereka hanya bisa komentar. Mereka hanya bisa komentar. La yadurrukum illa adza. Mereka tidak bisa menyakiti kalian kecuali hanya sebatas komentar-komentar pedes, tapi nggak ada artinya sama sekali. Udahlah, dibuang, nggak usah terlalu diambil hati. Demikian seorang hamba ketika dia istiqomah, dia akan berusaha untuk menjaga dirinya agar jangan sampai keluar dari aturan. Nah, kaitannya dengan ini, seorang mukmin harus menyadari makna dari ujian ekonomi ada dua arah. Yang pertama, ujian bagi mereka yang ekonominya bagus, ekonominya normal, dia bisa punya pendapatan, dia bisa bekerja, dia punya penghasilan, dan seterusnya. Untuk jenis seperti ini, ujiannya adalah dia diuji jangan sampai mengambil yang haram. Ujian ekonominya apa? Dia diuji jangan sampai mengambil sesuatu yang haram. Pak, itu orang hidupnya nyaman, Pak, bisnisnya lancar. Ujiannya apa, Pak? Dia diuji jangan sampai mengambil sesuatu yang haram. Orang kalau bisnis lancar, peluang haramnya ada nggak? Besar. Kadang-kadang ada penawaran A, penawaran B, penawaran C. Masya Allah, ini peluang ya. Kalau nggak diambil, nanti diambil sama orang. Mending aku yang ambil daripada orang lain. Cuman harus ada syarat. Sogok dulu, suap dulu, perjanjian gratifikasi, bagi hasil dengan orang dalam, dan seterusnya. Bapak mau terima, tapi dosa. Anda harus melakukan praktek yang dilaknat oleh Nabi SAW. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Rasulullah SAW melaknat orang yang nyogok, yang nerima sogok, wal ra'ish, dan perantara sogok. Semuanya dilaknat. Jadi kamu kalau ngambil proyek ini, lalu ada kesepakatan seperti itu, nanti harus ada bagi hasil, ngasih gratifikasi, dan seterusnya, ya akan ada akibat buruknya yang akan kau terima karena praktek ini sogok. Baik, sehingga dia diuji oleh Allah, dimana ketika dia semakin tinggi, anginnya makin kenceng. Masya Allah, dulu waktu masih kerja yang atau usahanya masih biasa-biasa saja, masih bisa ngaji, masih bisa kumpul sama majelis orang-orang soleh. Sekarang begitu di atas, hilang komunitas. Pak, ini ada di mana? Keluar kota, lagi ada bisnis puter terus. Gitu? Kenapa? Karena dia sudah disibukkan dengan aktivitas dunianya. Baik, di bagian inilah yang bersangkutan harus sadar. Kau sekarang sedang punya aktivitas ekonomi yang baik, dan itu sejatinya adalah ujian. Ujiannya apa? Jangan sampai kau melakukan transaksi yang haram, satu. Yang kedua, jangan sampai gara-gara aktivitas duniamu kau tinggalkan kewajibanmu. Jangan sampai gara-gara aktivitas duniamu kau tinggalkan kewajibanmu. Kaitannya dengan ini, Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min
wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Apa yang Anda pahami ketika Nabi SAW menyebut dunia ini penjara bagi mukmin? Maksudnya apa? Dunia itu penjara bagi mukmin. Ya? Gimana Pak? Ada aturan. Dunia ini penjara bagi mukmin. Bapak pengen segera keluar dari penjara nggak? Coba yang pengen segera keluar dari penjara nggak tangan? Loh, katanya dunia ini si jenul mukmin, penjara bagi orang mukmin. Kalau dijanjikan cepat bebas kan seneng. Besok bapak keluar dari penjara. Maksudnya biar pun Mas. Loh, katanya Anda sedang di penjara. Baik. Yang dimaksud bahasanya dunia ini penjara bagi mukmin adalah yang namanya orang di penjara itu dibatasi. Sehingga dia tidak bebas melakukan A, tidak bebas melakukan B, melakukan C sebagaimana orang di luar. Oleh karena itu mukmin perlu menyadari, kenapa sih Pak kok ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sempat ada jamaah yang tanya, sebenarnya alasan kuatnya itu apa? Kenapa ini nggak boleh? Ya, memang nggak boleh, mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Ini nggak boleh. Tapi kan ini menguntungkan, ini peluangnya, iya. Tapi ini nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Terus alasannya itu apa? Alasannya dunia penjara bagi kamu. Kau tidak boleh bebas melakukan apapun, Allah kasih aturan. Ya meskipun ya sebenarnya kita bisa berijtihad atau ulama berijtihad menggali hikmah. Kenapa ada larangan A, kenapa ada larangan B? Kenapa sih Pak riba kok dilarang? Kan banyak orang berpikiran riba itu menguntungkan. Makanya pembela-pembela riba, pembela-pembela transaksi yang dinyatakan oleh para ulama sebagai riba, lalu dia bilang itu enggak riba. Pertimbangan dia adalah ini sumbu ekonomi. Kalau ini dilarang, nanti ekonomi kita goyah. Akhirnya dengan pertimbangan bahasanya ini adalah poros ekonomi, menurut dia nggak boleh seperti ini dilarang. Padahal itu praktek riba. Baik. Namun seorang mukmin menyadari, iya, saya ini hidup di dunia. Dan dunia itu ibarat penjara bagiku. Oleh karena itu saya perlu sadar, saya tidak punya kebebasan 100%. Ada bagian yang harus saya perhatikan, terutama yang dilarang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tayyib. Namun banyak manusia yang kadang tidak peduli seperti ini. Dan semakin jauh dari zaman kenabian, pelanggaran berkaitan dengan masalah ekonomi makin besar. Sampai Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin amin haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Gak peduli gimana Pak? Sudah tahu itu dilarang tapi gak dikubris. Bodoh amat, ngapain ngurusnya kayak gitu? Buat apa ngurusnya kayak gitu? Udah ditinggalkan saja. Saya pengen jadi orang yang bebas. Masya Allah. Makna yang kedua, tidak peduli halal haram adalah nggak mau belajar. Banyak orang yang dia sama sekali tidak mau mengenal mana yang halal, mana yang haram, sama sekali tidak mau mengenal. Misalnya Bapak survei saja ya, di pasar manapun Pak, mau yang tradisional maupun yang modern ya, datang ke para penjual, ngerti nggak Pak riba itu apa? Riba, ya pernah kerungu Mas riba. Lah apa itu Pak? Kalau rabi saya ngerti Mas, kalau riba nggak ngerti. Masya Allah Pak. Jadi dia nggak pernah ngerti riba itu apa, macam-macam riba itu apa. Bisa jadi dia pelaku riba tanpa sadar.
Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita kesadaran untuk mau belajar, mengenal mana yang halal, mana yang haram di saat krisis seperti ini terjadi di tengah masyarakat. Banyak orang sudah mulai tidak lagi punya keinginan untuk belajar. Nah, materi pelajaran apa yang menurut Bapak paling berat? Siapa lagi yang saya tanya? Coba ini. Materi pelajaran apa yang menurut Bapak paling berat? Matematika. Materi agama ya. Yang menurut Anda paling berat? Tauhid. Materi tauhid berat. Berarti susah dipahami. Bukan. Berkaitan dengan masalah batin. Baik. Ada banyak sekali misalnya orang yang merasa keberatan ketika diajak belajar yang serius. Wah, aku nek kon ngaji kaya ngono, rasane berat, Mas. Aku nek kon sinau kaya ngono, rasane berat. Akhirnya dia jadi orang yang bodoh agama abadi karena nggak mau mendekat. Ada juga yang ketika pengen belajar dia ketakutan. Engko nek ngerti apa-apa dadi ra entuk. Kalau tahu nanti semuanya jadi enggak boleh, ini enggak boleh. Akhirnya dia menghindar. Dalam Al-Qur'an Allah gambarkan ada manusia yang ketakutan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari tazkirah, dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswar. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang ketakutan, farrat min qaswarah, yang lari dari singa. Kapan keledai itu lari dari singa, Pak? Apa mendekat dulu? Oh, singa, lari. Atau ketika melihat dari jauh sudah lari? Melihat dari jauh sudah lari. Sehingga binatang-binatang yang menjadi mangsanya singa, ketika mereka melihat singa dari kejauhan, mereka sudah lari duluan. Masya Allah. Jadi ada orang yang ngrungono durung, Pak, tapi wis wedi dhisik. Mendengarkan saja belum, tapi dia sudah takut duluan. Saya punya buku Ada Apa Dengan Riba itu. Buku itu pernah dipajang dalam jualan ya, di display di jualan. Tiba-tiba ada jamaah yang lewat, terus dia nunjuk, buku ini saya belum berani baca. Buku ini saya belum berani baca. Saya nggak berani baca buku ini. Loh, kenapa nggak berani baca buku ini? Sudah takut dengan judulnya. Isinya belum ngerti kok. Isinya saja dia belum tahu. Bagian mana yang dia takuti? Apakah syariat ini datang dengan wajah menyeramkan? Apakah aturan ini datang dengan penuh menakutkan? Allah jadikan itu rahmat, jamaah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sesuatu yang seharusnya kau terima sebagai nikmat, tapi kau berlakukan sebagai laknat atau azab. Padahal aslinya itu nikmat. Ini hatinya kebalik. Waliyadzubillah. Nah, semakin jauh dari zaman Nabi, fenomena ini semakin banyak. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah riba. Ketika riba tersebar di mana-mana, banyak orang melakukan praktek riba. Bagi siapa yang berusaha untuk menghindarinya, asabat min ghubariha, dia terkena debunya riba. Saking banyaknya riba. Ketika dia sudah berusaha untuk meninggalkannya, tapi dia masih terkena debunya riba. Maka jamaah, ini butuh kewaspadaan yang lebih serius ya, agar jangan sampai kita masuk dalam kubangan
jerat yang terlarang, sementara kita sudah tahu kalau itu dilarang. Ujian yang kedua adalah ujian kesempitan. Orang mengalami susah ekonomi, pendapatannya seret, nggak punya kerjaan. Lebih capek mana Pak? Kerja atau mencari kerja? Capek mana? Kerja atau nyari kerja? Nyari kerja. Masya Allah. Jadi orang capek nyari kerja sekarang. Ada bursa job fair, cuman nyari 2.000 orang, yang datang berapa? 25.000. Masya Allah. Yang dicari cuman 2.000, yang datang 25.000. Itu Indonesia? Iya. Makin ke sana nanti gimana Pak? Wallahu a'lam. Untuk saat ini, dan itu pun baru satu kota ya, belum di kota yang lain. Berarti kalau cuman 2.000, yang nyari 25.000, 23.000 pengangguran. Lebih capek nyari kerja daripada kerja. Baik. Lah terus gimana Pak kalau kita dapat ujian semacam ini? Satu hal prinsip yang perlu kita yakini, bahwa semiskin apapun hamba, dia tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Dia tidak akan mati sampai menghabiskan jatah rizkinya, semiskin apapun dia. Satu itu ya. Baik. Berarti gimana? Berarti nggak kerja? Loh, saya nggak ngomong kayak gitu kok. Jangan ditafsirkan demikian. Kamu tetap punya kewajiban untuk mencari nafkah, karena kau punya tugas untuk menafkahi keluargamu, istrimu dan anak-anakmu. Sehingga wong lanang kudu obah, namanya laki-laki dia harus bekerja. Silahkan bekerja semampu yang bisa kau jangkau ya. Hasil apapun yang kau terima, demikianlah rizki yang Allah sediakan bagimu. Ada kalanya dibuat oleh Allah seret di awal, lancar di akhir. Ada kalanya dibuat oleh Allah lancar di awal, seret di akhir. Al-yawma nudawiluha bainan nas. Hari-hari di mana Allah putar di tengah umat manusia, sehingga kadang di atas jadi di bawah, kadang di bawah naik ke atas. Yang penting kau sabar, kedepankan prinsip jujur, keterbukaan ketika beraktivitas muamalah, insya Allah akan datang keberkahan. Ini bagi mereka yang mau serius. Baik. Dan kata kuncinya adalah tentu saja jangan sampai melakukan yang haram. Terus gimana Pak? Terpaksa saya. Terpaksa gimana? Anda tidak melakukan itu, tetap kamu akan dapat rezeki. Nah terus saya sudah nggak ada sumber pendapatan yang lain kecuali utang riba. Utang itu bukan solusi. Anda utang satu, nggak sanggup untuk bayar, utang dua dipakai nutupi utang satu, nggak sanggup bayar utang dua, tambah utang tiga, tambah terus, belum lagi ditambah dengan bunganya. Yang seperti ini tidak menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah. Dan banyak orang yang karena diuji ekonomi, akhirnya dia menikmati utang. Utang bukan lagi beban bagi hidupnya. Orang kalau sudah sampai pada tingkatan utang bukan beban bagi hidupnya, bahaya. Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min muta'alliqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan selalu bergantung dengan utangnya, akan selalu tidak tenang karena utangnya, hatta yuqda anhu, sampai dia melunasinya. Dan ini tidak hanya berlaku ketika masih hidup, ini juga berlaku ketika sudah mati. Makanya jiwa seorang mukmin ketika sudah mati nggak bisa tenang sepanjang utangnya belum dilunasi. Seorang sahabat meninggal dunia, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau minta, ya Rasulullah, tolong sholati jenazah ini. Kemudian Nabi SAW tanya, hal alaihi dain, dia punya utang nggak? Rasulullah SAW nggak tanya ngajinya di mana,
gurunya siapa? Beliau tidak tanya seperti itu. Tapi yang beliau tanya apa? Dia punya utang atau tidak. Begitu dapat jawaban, betul ya Rasulullah, dia punya utang 2 dinar. Akhirnya beliau katakan, sallu ala sahibikum, kalian saja yang nyolati teman kalian. Spontan berubah roman muka para sahabat, sedih. Kawannya Nabi SAW tidak mau nyolati. Akhirnya Abu Qatadah, dan dalam riwayat disebutkan Abu Qatadah itu keponakan dari jenazah ini, langsung angkat tangan, ya Rasulullah, 2 dinar aku yang nanggung. Akhirnya Nabi SAW mau nyolati. Sudah? Besok ketika ketemu Abu Qatadah langsung ditagih, gimana nasib 2 dinar? Baru kemarin ya Rasulullah, baru kemarin sudah ditagih. Akhirnya Abu Qatadah merasa malu, segera beli lunasi 2 dinar. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku sudah lunasi. Kata Nabi SAW, al-an qad baridat alaihi jildu. Sekarang wahai Abu Qatadah, barulah si mayat ini bisa mendingin kulitnya. Sebelumnya dia panas. Masa Pak mau mati kok demam? Ya, kamu jangan berpikir seperti itu. Ini hal yang gaib. Ketika Nabi SAW menyampaikan, sekarang kulitnya baru bisa mendingin, berarti yang bersangkutan baru bisa tenang ketika utangnya dilunasi. Makanya ada 2 Pak, utang dijamin dengan utang dilunasi, sama atau beda? Utang dijamin dengan utang dilunasi sama atau beda? Beda. Utang dijamin itu gimana Pak? Dia merasa bahwasanya nanti ada yang menjamin utangnya. Saya masih punya anak kok, ada yang saya tinggalkan, saya punya rumah, saya punya ini. Nanti pun kalau saya mati, itu yang akan dijadikan untuk menutupi utang saya. Yang jamin siapa? Anak saya. Baik, ada nggak jaminan anakmu bayari utangmu? Banyak anak ketika ditinggal mati oleh bapaknya, langsung dia merasa sayang dengan hartanya. Akhirnya langsung dibagi waris, utang bapaknya ditinggalkan, nggak diperhatikan. Akhirnya apa? Sang bapak yang capek kerja, dia dapat harta, tapi hartanya dinikmati oleh anaknya dan beban dia tidak dihilangkan. Dan masih banyak kasus seperti itu. Oleh karena itu berpikirlah bagi kaum muslimin ya, untuk mewaspadai yang namanya praktek semacam ini. Karena pada posisi ketika orang itu terpuruk dan dia banyak utang, nambah utang itu bukan solusi. Nambah utang itu bukan solusi. Baik. Selanjutnya, pada saat orang diuji oleh Allah dengan ujian ekonomi, lalu dia bersabar dan meyakini semua ini akan pasti ada ujungnya. Sebab kondisi tidak enak itu tidak selamanya. Kondisi tidak enak tidak selamanya. Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Demikianlah Allah jelaskan kepada manusia tentang ayat-ayatnya agar mereka berpikir tentang hidup dunia dan akhirat. Ada satu tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, sebagian ulama salaf menyebutkan la'allahum yatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar mereka merenungkan kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya adalah dia merenungkan bahwa hidup di dunia ini isinya amal dan ujian. Kemudian nanti dia akan masuk ke negeri akhirat yang isinya hisab dan balasan. Dia menyadari anna dunya daru bala'in, dunia itu adalah negeri ujian. Tsumma intaqala ila dari jazain, kemudian dia nanti akan berpindah kepada negeri pembalasan. Dan yang namanya negeri ujian itu tidak selamanya pahit-pahit, tapi rasa lawasi, ada ujungnya. Ujungnya apa Pak pahit itu Pak? Ada 2. Ujian itu dicabut oleh Allah. Atau yang kedua,
kematiannya. Sehingga kalau misalnya ya, orang mengalami ujian ekonomi yang sangat parah dan dia tahan, dia nggak utang, dia tidak meminta-minta, dia tidak melakukan kriminal, dia tahan, tetap nyari yang halal sebisanya. Tapi ya pahit benar. Apakah itu selamanya? Tidak. Pahit ada ujungnya. Akan ada satu masa di mana orang akan berhenti mendapatkan ujian. Karena ujian itu sifatnya tidak selamanya. Nah, begitu selesai dia berada di ruangan ujian, dia akan masuk ke ruangan pembalasan. Di ruangan pembalasan ini hanya ada dua kemungkinan, antara bahagia abadi atau celaka abadi. Maka bersabarlah di ruangan ujian yang waktunya jauh lebih pendek dibandingkan ruangan balasan. Ketika seorang hamba itu bersabar di ruangan ujian, dia tahan diri, dia sabar, dia tabah, maka nanti akan mendapatkan balasan kebahagiaan abadi. Nah, karena itu jamaah, menyadari akan hal ini, kita diajarkan sebagai mukmin untuk menyadari bahwa ujian itu bukan sesuatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan itu sebagai penambah pahala dan penghapus dosa. Baik, sebenarnya apa tujuan besar Allah berikan ujian? Baik ujian yang menyenangkan manusia maupun yang dianggap menyusahkan bagi manusia. Di surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tujuan itu. Allah Ta'ala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Semua musibah yang terjadi di muka bumi maupun yang menimpa kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semuanya ada dalam buku catatan takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Lalu Allah katakan, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kenapa ada ujian? Hidup itu dibuat oleh Allah bergelombang. Kadang raina, enak gitu Pak ya. Sehingga hidup kita gimana Pak? Fluktuasi. Kadang enak, kadang raina. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang tidak kalian dapatkan, terhadap apa yang hilang dari kalian, terhadap musibah yang kalian alami. Tidak putus asa gimana? Itu sudah takdir Allah, tidak mungkin akan kalian tahan, tapi kau dapat pahala dari situ jika bersabar. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak merasa sombong dengan kelebihan yang kalian punya. Sebab sebagian orang ketika punya kelebihan, dia jadi sombong. Nah, untuk menahan sombongnya itu dibuat ujian oleh Allah turun. Sehingga kadang dia mengalami hal yang baik, biar tidak merasa urip kok ra enak terus, ono enake. Dan terkadang dibuat oleh Allah susah, biar dia tidak merasa sombong dengan kelebihan yang dia miliki. Masya Allah. Karena itu sebagai muslim, kalau kita paham bahwasanya tujuan ini dari keberadaan ujian adalah agar kita bisa bersabar, maka hakikatnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, baik ujian ekonomi, ujian fisik maupun ujian yang lain, tidak ada yang sia-sia bagi mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalaupun kalian merasa sakit, gak enak, sesungguhnya mereka orang kafir juga merasakan yang sama. Orang kafir yang miskin ada gak Pak? Ada. Rasanya gimana? Ya ora enak. Mungkin dia akan merasakan gak enak. Baik, tapi ada satu hal, wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya bagaimana Pak? Selain ini ada nggak? Ada yang mau disampaikan langsung atau? Nah, silakan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kaitannya dengan masalah ekonomi dan transaksi muamalah. Ada fulan memiliki barang seharga 10.000. Dari 10.000 itu dia sebenarnya sudah dapat untung katakanlah 2.000, sehingga dia seandainya memberikan diskon itu masih bisa bermain di angka 9.000 atau 9.500 misalnya seperti itu. Nah, ketika ada yang menawar barang supaya barang laku, dia misalkan mengatakan boleh dijual dibeli 8.000, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya, ini khusus untuk jenengan. Ini mungkin apakah ini bahasa marketing atau ini saya kurang tahu. Tapi dengan kalimat yang sama berlaku bagi orang lain yang minta diskon gitu. Pak, boleh enggak nih saya bayarnya cuma 9.000, khusus ibu, khusus bapak silahkan, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa, tetap diberi itu. Jadi dia masih dapat untung. Nah, kira-kira bahasa ini apakah bahasa marketing ataukah gimana, ini intinya boleh atau tidak gitu. Yeah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dia tadi sudah bilang ini khusus untuk kamu ya, tapi ternyata di tempat yang lain atau di konsumen yang lain dia juga ngasih yang sama, berarti kan dia bohong. Dia bohong dengan itu. Kecuali kalau misalnya untuk jenengan harganya 8.050 rupiah khusus Anda. Loh kok ono tambah 50 itu? Makanya khusus untuk Anda 8.050 rupiah. Nanti konsumen yang lain 8.100 rupiah khusus jenengan. Konsumen berikutnya 8.150. Jika memang seperti itu boleh. Sehingga real memang khusus untuk orang ini, tidak berlaku bagi yang lain. Tapi kalau kemudian di A diberlakukan yang sama dengan B, dengan C, dengan D, dan dia selalu bilang jangan bilang siapa-siapa ya, ini khusus untuk Anda, berarti kan sebenarnya dia bohong. Oleh karena itu kalau memang ada kesengajaan demikian ya, menggunakan bahasa mengelabui konsumen seolah-olah itu murah biar dia mau beli, tapi dengan bahasa ini khusus untuk kamu, padahal sebenarnya tidak khusus untuk dia, ya ini kebohongan publik. Wallahu a'lam. Cukup, ada lagi? Salam. Waalaikumsalam. Di ANB untuk wanita yang tidak punya mahram, apakah boleh mendaftar ONH Plus dan keberangkatan tanpa mahram? Usia saya 43 tahun.
Baik. Jadi berkaitan dengan safar tanpa mahram, hukum asalnya dilarang. Nabi SAW menyebutkan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira yaumin wa laylah fi yaumin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sehari semalam kecuali bersama mahram. Namun para ulama membolehkan jika safarnya safar wajib. Safar wajib itu contohnya safar haji, itu safar wajib untuk haji yang pertama, atau safar umroh untuk umroh yang pertama. Bagi yang haji pertama atau umroh pertama, berarti dia melakukan safar wajib, diperbolehkan untuk melakukannya tanpa mahram. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu, apabila ada wanita yang daftar ONH Plus karena untuk haji dan itu haji pertama, sebagian ulama masih memberikan toleransi, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 tahun yang lalu saya mengikuti tabungan pendidikan selama 10 tahun. Di tahun kedua suami meninggal dan saya dibebaskan membayar bulanannya. Sekarang sudah 12 tahun, sudah bisa diambil. Yang saya tanyakan, apa benar uang saya tabung termasuk asuransi? Dan katanya asuransi itu riba. Bolehkah uangnya saya ambil untuk biaya pendidikan anak saya? Kalau benar riba, uang sudah boleh diambil, uangnya sebaiknya buat apa dan siapa? Nah, catatan lembaganya syariah. Baik. Jadi pada prinsipnya asas asuransi itu goror. Asas asuransi itu goror. Gorornya gimana Pak? Dia membayar sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Contohnya kayak gini ya. Untuk tabungan pendidikan 12 tahun, jika yang bersangkutan tidak meninggal selama 12 tahun tadi, berarti kan bayar terus selama 12 tahun. Anggaplah kalau misalnya per bulan 500.000, berarti dalam setahun berapa? 6 juta. 6 juta kalikan 12, berapa itu? 72 juta. Dia akan store selama 12 tahun yang totalnya 72 juta. Itu kalau dia tidak meninggal. Tertib store 500 terus selama 12 tahun. Baik. Nah, ketika yang bersangkutan meninggal, kemudian dalam aturan itu ada klausul kalau meninggal sudah gak perlu bayar premi lagi. Nanti dalam waktu 12 tahun ke depan akan dicairkan senilai 72 juta. Padahal baru store 2 tahun. Nah, store 2 tahun kan berarti baru 12 juta, tapi dapat 72 juta. Kelebihannya itu duitnya siapa? Kelebihannya itu duitnya siapa? Ya enggak tahu Pak. Pokoknya saya dikasih berdasarkan aturan yang mereka miliki, saya dapat 72 juta. Padahal yang distorkan baru 12 juta. Nah, pada posisi ini Anda mendapatkan uang yang lebih melalui akad yang enggak benar, yaitu akad yang tidak jelas tadi. Ya, kalau meninggalnya dalam waktu cepat. Meninggal 5 tahun berarti store sekian dapat sekian. Meninggal sekian tahun store sekian dapat sekian. Enggak seragam. Misalnya ya, dia ikut program 12 tahun. Dah 1 bulan meninggal. Modalnya berapa? 500.000. Dapat berapa? 72 juta. Untung atau rugi? Untung atau rugi, Pak? Untung. Yang untung siapa? Istrinya. Bisa dinikmati dengan suami yang baru. Cemburu nggak mayatnya Pak? Aku sing bayari kok dia yang menikmati.
Baik. Sehingga prinsip seperti ini aneh gitu ya. Ya tapi Pak, itu kan bagian dari ikhtiar. Ikhtiar ya cari yang mubah, jangan cari yang gharar. Ada salah satu dai yang bilang asuransi itu bagian dari ikhtiar, judi juga ikhtiar, riba kok disebut ikhtiar. Semuanya ikhtiar. Cuman masalahnya ikhtiarnya ini halal atau haram. Kalau caranya nggak benar, ya jangan dilakukan. Jika misalnya, jika Bapak kehilangan barang, siapa yang harus menanggung resiko? Ya yang punya barang. Jangan kau bebankan resikomu ke orang lain. Saya akan bayari kamu, nanti kalau suami saya meninggal, kau harus nanggung resiko saya. Ya tidak bisa. Padahal yang namanya resiko itu tidak jelas. Paham ya? Sehingga prinsip asuransi ini 100% murni akadnya gharar. Nah, asuransi yang syariah itu gimana Pak? Katanya ada asuransi syariah. Asuransi syariah itu seperti iuran kematian. Maksudnya gimana? Orang bayar premi dengan nilai tertentu tapi iuran dan sifatnya sukarela. Asuransi sosial itu sifatnya sukarela. Dia tidak mencari keuntungan. Misal dalam satu RW dibuat iuran kematian, per kakak bayar dalam satu bulan 20.000 per kakak, ya, per kakak per bulan. Baik. Lalu ada keluarga A. Keluarga A ini store 20.000. Niki kula bayar, saya bayar setoran 20.000. Semoga bulan depan aku yang dapat ya. Kira-kira tumon mboten Pak? Ketemu nggak orang seperti ini? Ya? Nggak ketemu ya. Maka saat orang itu store 20.000, niatnya apa? Ya, saya sedekah 20.000. Kok barangkali ada salah satu anggota kampung ini yang mengalami musibah, ada keluarganya yang meninggal atau sakit. Akumulasi dari iuran tadi bisa kita pakai untuk santunan kepada keluarganya. Nah, itulah asuransi sosial. Tujuannya apa? Murni saling membantu dan tidak ada unsur untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, kalau mau asuransi sosial, iuran bareng untuk kegiatan bareng gitu. Tapi kalau kemudian bentuknya, ya saya pasok ini, nanti kamu yang harus nanggung resiko saya, nah itu asuransi komersil. Wallahu a'lam. Kemudian ketika Anda sudah mendapatkan uang senilai itu, saya sarankan ya, kalau Anda masih punya tabungan yang lain selain duit ini, maka Anda ambil senilai yang pernah distorkan selama 2 tahun itu, sisanya serahkan kepada fakir miskin. Tapi kalau Anda sendiri adalah orang yang tidak mampu, Pak, ini duit satu-satunya yang kami miliki Pak, kami sudah nggak punya yang lain. Baik, Anda ambil senilai 12 juta ya. Sisanya ini bukan duit Anda. Maka karena Anda juga tidak mampu, boleh mengambil sebagian, karena posisi Anda juga orang tidak mampu, lalu serahkan ke orang lain sisanya. Tawakkal 'alallah tadi ya, orang mukmin yakin bahwa rizki dia Allah yang nanggung. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, misalkan ada seseorang itu si A katakanlah ya, si A berhutang kepada si B 1 juta tahun 2000, kemudian diberikan batas waktu katakanlah 1 tahun, sudah diingatkan dan lain sebagainya, ternyata belum dibayar katakanlah sampai tahun 2025, berarti sekitar 25 tahun. Nah, alhamdulillah saya juga pejuang anti riba lah istilahnya. Nah, jadi terkadang ada orang-orang yang berpikiran bahwa ini harus dikasih bunga gitu. Nah, gimana cara mengkanter pendapat-pendapat mereka yang mengatakan harus dikasih bunga ini gitu Ustaz? Jadi utangnya mengendap selama ya misal sampai 25 tahun. 25 tahun. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sudah dibahas oleh para ulama untuk solusi apabila terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi berarti kenaikan selisih yang terlalu jauh antara harga nilai dulu dengan nilai belakangan. Nah, batasan hiperinflasi yang ditoleransi oleh para ulama itu 30%. Sehingga kalau selisih dulu dan sekarang 30%, maka sudah boleh ada faktor koreksi. Jadi Allah memberikan kita solusi penyelesaian riba itu dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Kalian punya hak untuk mendapatkan sesuai dengan harta pokok kalian, la tadlimuna wa la tuzlamun, sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Anda garis bawahi kalimat tidak mendolimi dan tidak didolimi. Contoh, di tahun 71 si A utang kepada si B senilai 500.000 lah, 500.000 tahun 71. Udah? 2025 mau dibayar. Udah? Kalau dibayar persis sesuai nilai utang dulu, dhisik aku utang 500, tak balik no ya 500, dikembalikan 500.000. Kira-kira si B sebagai pemilik piutang mendolimi atau didolimi? Dia didolimi. 500.000 tahun 71 Pak, bisa dipakai beli apa di sini? Ngapling tanah. Nggih. Tahun 71 500.000 dapat tanah? Dapat ya? Dapat. Sehingga dulu mungkin harga tanah 20.000 per meter di daerah Belundu atau di daerah manalah, bahkan di sekitar sini 20.000 per meter, 500.000 dapat sekian meter. Sekarang 500.000 dipakai parkir selama sebulan habis biaya parkir kok. Baik, terus gimana itu Pak? Ya kalau dia mengembalikan 500.000 itu akan mendolimi siapa? Si pemilik piutang. Ini kejadian ya, sekitar 2016. Jadi saudaranya mbah saya sudah meninggal waktu bapak masih kecil. Nah, beliau punya saudara sampai saya punya anak, saudaranya si mbah ini masih hidup. Beliau pernah transaksi tanah di tahun 70 berapa dan mau dibereskan, dilunasi tahun 2016. Kejadiannya 2016an. Nah itu Masya Allah ya, sempat agak tegang karena semuanya sudah meninggal, yang tua-tua sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, sehingga tinggal anaknya ini, tinggal anaknya. Pihak keluarga, berarti sepupu bapak saya, anaknya si mbah tadi minta bayar sekian puluh juta. Mereka nggak mau, riba ini, masa minta kelebihan, harusnya riba. Nah mereka tahu di keluarga itu ada saya, jadi sampai keluarga mereka itu WA saya, kamu kan ngerti riba, kenapa ada seperti ini? Wah saya nggak mau ikut campur, saya tidak dilibatkan kok. Tapi saya paham. Tega nggak kamu misalnya, anggaplah dulu utang 500.000, tiba-tiba sekarang bayar niki 500.000, ya nangis. Dapat apa dia? Kenapa kau utang selama itu nggak segera diselesaikan? Padahal dia punya banyak harta yang sebenarnya bisa dipakai untuk nyicil ketika itu, tapi dibayar dengan cara diirit-irit pelan-pelan. Ya ini bahaya kayak gini. Nah, sudah. Nah, kalau kita lihat yang benar gimana Pak? Kembalikan kepada harga emas. Kembalikan kepada harga emas. Jadi yang dijadikan standar emas. 500.000 tahun 71 dapat emas berapa gram? Dulu Pak harga emas 10.000 Pak. Ya sudah, berarti 500.000 dapat berapa itu? 50 gram. Kamu bayar 50 gram emas.
Pakai emas boleh, pakai uang boleh, senilai 50 gram. La tadlimuna wa la tudlamun. Tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga utang tahun berapa tadi? 2000 dibayar 2025. Selama 25 tahun konversi dulu ke emas, baru dirupiahkan. Wallahu a'lam. Pun cekap. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.